sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam, jawablah waalaikumsalam. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang setelah kita baca doa, kita belajar tentang tata cara mensucikan najis. Tapi sebelum itu, Ustadzah mau mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Macam-Macam Najis. Lagunya seperti naik-naik di puncak gunung ya. Kalau nggak hafal, kalian bisa buka di buku. Najis, najis, itu kotoran, wajib kita sucikan. Ada 3 macam najis, ringan, sedang, dan berat. Ada 3 macam najis, ringan, sedang, dan berat. Najis ringan, pipis bayi laki yang belum makan selain ASI. Najis berat, anjing dan babi, selainnya najis sedang. Najis berat, anjing dan babi, selainnya najis sedang. Nah, kasih tepuk tangan dulu untuk kita. Selanjutnya kita tebak gambar ya. Gambar pertama. Ayo, gambarnya apa ini? Ada yang tahu? Ya, itu gambarnya pipis. Pipisnya siapa? Pipisnya anak laki-laki, bukan bayi ya, anak laki-laki ya. Kira-kira pipisnya itu najis apa bukan? Nah, pinter. Pipisnya anak ini termasuk najis. Selanjutnya, gambarnya apa ini? Ya, itu gambarnya bayi laki-laki ya, pipis. Nah, itu juga apa nak? Juga najis, pinter. Selanjutnya, gambar ketiga. Apa ini kira-kira? Oh ya, anjing. Anjing itu mengeluarkan apa? Air liur. Nah, air liurnya anjing ini juga najis. Nanti kita akan bahas ya. Najis tadi, gambar yang Ustadzah itu kirimkan, termasuk najis apa saja? Ya, kita sekarang akan belajar tentang macam-macam najis. Kira-kira kalau kita tahu apa gunanya nanti. Nah, kalau kita tahu tentang najis, kita akan bisa mempraktekkan cara mensucikannya. Karena najis itu berbeda-beda dan cara mensucikannya juga berbeda, nggak sama ya. Apalagi kita tinggal di lingkungan yang pasti kita ketemu najis setiap harinya, seperti kotoran ayam, kotoran sapi, terus pipis ade ya. Jadi kita nanti akan tahu gimana cara mensucikannya dan apa manfaatnya bagi kita. Setelah kita tahu tentang tujuan kita belajar, selanjutnya Ustadzah memberi waktu kalian 2 menit untuk membaca materi di buku ya nak. Ya, Ustadzah kasih waktu 2 menit. Nah,
Setelah kalian membaca, setidaknya kalian punya gambaran apa yang akan kita pelajari hari ini. Yang kita pelajari yaitu macam-macam najis dan cara mensucikannya. Najis itu ada berapa? Ya, ada 3. Yang pertama yaitu najis mukhaffafah. Contohnya di sini yaitu pipis bayi laki-laki yang berusia di bawah 6 bulan, belum makan apa-apa. Dia hanya minum, tapi minumnya air susu ibu, bukan susu formula ya. Pipisnya adik bayi laki-laki yang seperti itu, maka najis termasuk najis mukhaffafah atau najis ringan. Yang kedua, di sini gambarnya ya. Yang kedua ini namanya najis mutawassithah atau najis sedang. Contohnya ya seperti di gambar, ada pipis, kotoran ayam, kotoran sapi, banyak di sekitar kita ya. Apalagi ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, muntah, darah, semuanya itu termasuk najis mutawassithah atau najis sedang. Yang ketiga, ini gambarnya ya, Ustazah taruhnya di sini. Yang ketiga itu najis mughalladhah atau najis berat. Contohnya di sini yaitu liur anjing atau liurnya babi seperti yang kita nyanyikan tadi ya. Selain dari itu berarti termasuk najis mutawassithah atau najis sedang. Nah, setelah kita mengetahui macam-macam najis, kita akan belajar tentang cara mensucikannya. Karena cara mensucikannya beda-beda ya. Yang pertama tadi najis apa namanya? Najis mukhaffafah atau najis ringan. Cara mensucikannya yaitu cukup dipercikkan air. Tapi setelah najisnya itu kita hilangkan, kita buang, baru dipercikkan air. Jadi kalau najis ringan itu hanya dipercikkan air saja atau disiram saja, itu sudah hilang najisnya. Yang kedua, najis mutawassithah, cara mensucikannya yaitu dengan dibasuh sampai hilang baunya dan warnanya. Jadi kalau sudah hilang baunya, meskipun kalian sudah menyiram, kalian cium dulu, kalau masih ada baunya berarti najisnya belum hilang. Jadi kalian kalau menyiram sampai najisnya itu hilang, baunya juga hilang, berarti itu sudah menjadi suci. Yang ketiga, najis mughalladhah. Cara mensucikannya yaitu disiram atau dibasuh sebanyak 7 kali. Banyak ya, sebanyak 7 kali, dan salah satunya dicampur dengan debu atau tanah. Kok banyak Ustazah? Iya, karena ini najis berat. Jadi cara mensucikannya juga berbeda dengan najis biasanya ya, yaitu disiram 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah agar najisnya itu hilang. Jadi tanahnya ini sebelumnya disiram dulu, terus ambil air lagi, dikasih tanah, lanjut disiram sampai 7 kali gitu ya anak-anak. Nah, demikian penjelasan dari Ustazah. Selanjutnya kita mari simpulkan bersama-sama. Ayo, siapa yang bisa membantu Ustazah untuk menyimpulkan? Najis itu ada 3, yaitu najis mukhaffafah atau najis ringan. Yang kedua, najis mutawassithah atau najis sedang. Yang ketiga, najis mughalladhah atau najis berat.
Najis mukhaffafah atau najis ringan, contohnya pipis bayi laki-laki yang belum makan kecuali minum ASI, dan cara mensucikannya yaitu dengan cukup menyiramkan air. Yang kedua, najis mutawasito, contohnya kotoran ayam, kotoran sapi, semuanya kotoran-kotoran yang ada di sini itu dinamakan najis mutawasito, dan cara mensucikannya yaitu dengan membasuh sampai hilang bau dan warnanya. Yang ketiga, najis mughalladah atau najis berat, contohnya air liur babi, air liur anjing, dan cara mensucikannya yaitu dengan 7 kali basuhan dan salah satunya dicampur dengan debu. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Ya, alhamdulillah. Selanjutnya Ustazah akan mengirimkan tugas melalui link ya, dan kalian harus mengerjakan. Nah, terima kasih anak-anak ya sudah mengerjakan tugas dengan baik. Nah, tadi Ustazah lihat yang nilainya tinggi itu ternyata ada 2 anak, yaitu Hadik dan Zahwa. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Nah, yang lain nanti Ustazah harap kalian juga tambah semangat belajarnya biar nanti bisa seperti Hadik dan Zahwa ya. Sebelum Ustazah akhiri kegiatan belajar hari ini, Ustazah ingatkan karena sekarang kita masih dalam masa pandemi, tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, pakai masker, agar kita terhindar dari penyakit apapun itu ya, nggak harus corona, penyakit apapun itu kita bisa cegah dengan memakai masker dan mencuci tangan. Baiklah, kita tutup pelajaran hari ini dengan pembacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang kita pelajari dari awal sampai akhir bermanfaat bagi kita. Dan Ustazah minta maaf jika ada salah dari awal sampai akhir. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.